Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, sebuah sistem pendidikan kuno yang dirancang untuk menjawab tantangan yang luar biasa unik. Coba deh, bayangin Anda disodorin sebuah naskah kuno yang super kompleks, ditulis dalam bahasa Arab klasik. Tapi, ada tantangan besarnya nih. Sebagian besar tanda vokal yang biasanya jadi panduan kita membaca, itu nggak ada. Hilang begitu saja. Kira-kira gimana ya cara bacanya? Nah, tantangan inilah yang jadi inti saat kita bicara soal pembelajaran kitab kuning. Jadi, kesulitannya itu ada beberapa lapis ya. Pertama, bahasanya itu Arab klasik formal, bukan bahasa percakapan. Kedua, yaitu tadi, nggak ada tanda vokal atau harokat untuk memandu cara bacanya. Ketiga, struktur kalimatnya itu padat banget. Jadi, Anda benar-benar harus paham tata bahasanya dari A sampai Z biar nggak salah arti. Teks-teks inilah yang jadi fondasi keilmuan Islam di Nusantara. Dan untuk menaklukkan semua tantangan tadi, selama berabad-abad, sebuah sistem pengajaran yang sangat khas telah dikembangkan dan disempurnakan. Sistem inilah yang jadi jantungnya pesantren, sistem yang mengandalkan metode-metode pengajaran yang sudah teruji oleh waktu. Ya, jadi pesantren itu bisa dibilang adalah institusi yang lahir sebagai jawaban atas tantangan kitab kuning. Tujuannya satu, memastikan warisan ilmu pengetahuan ini terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebenarnya ada beberapa metode sih, tapi kali ini kita akan fokus pada dua pilar utamanya yang saling melengkapi dan jadi inti dari sistem ini, yaitu bandongan dan sorogan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, bandongan. Sesuai namanya, ini adalah metode belajar yang sifatnya kolektif alias bareng-bareng. Jadi ini pendekatannya satu untuk banyak, mirip kayak kuliah di kampus gitulah. Tapi dinamikanya sangat unik, di mana sang kiai jadi pusat transfer ilmunya. Jadi alur ilmunya itu satu arah, dari guru ke para santri. Para santri menyimak, mencatat, dan menyerap informasi secara bersama-sama. Ini adalah momen di mana satu komunitas belajar bareng, membangun pemahaman dasar yang seragam. Nah, kekuatan utama metode ini tentu saja adalah skalanya. Efisien banget. Bayangin aja, dalam satu sesi, seorang kiai bisa menjangkau puluhan, bahkan ratusan santri sekaligus. Jadi, penyebaran ilmunya bisa luas dan cepat. Oke, sekarang dari yang sifatnya massal, kita pindah ke metode yang jauh lebih personal, lebih intim, dan lebih intensif. Kalau di sini, dinamikanya dibalik total. Fokusnya satu santri, satu guru, dalam satu waktu. Ini adalah momen pembinaan yang sangat personal dan mendalam. Di sini, santri yang jadi aktor utamanya, dia harus aktif menunjukkan pemahamannya langsung di depan mentornya. Nggak bisa sembunyi di keramaian. Penguasaan si santri benar-benar diuji satu persatu. Jadi, jelas ya, tujuannya di sini adalah penguasaan total materi. Bukan cuma tahu, tapi benar-benar paham. Bimbingannya super personal, jadi nggak ada santri yang bakal ketinggalan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dua metode yang kelihatannya beda banget ini bisa bekerja sama untuk satu tujuan yang sama? Jawabannya, mereka sama sekali nggak berlawanan. Justru keduanya saling melengkapi. Ibarat dua sisi dari koin yang sama, masing-masing punya perannya sendiri dalam pendidikan seorang santri. Tabel ini ngejelasin dengan gamblang banget. Bandongan itu fokusnya untuk memberikan landasan pengetahuan yang luas secara efisien. Sementara sorogan, tujuannya memastikan landasan itu benar-benar kokoh lewat praktek dan koreksi yang personal. Yang satu membangun fondasi, yang satu lagi menguji kekuatan tiap batanya. Atau dengan kata lain, bandongan itu untuk breadth atau keluasan. Sedangkan sorogan itu untuk depth atau kedalaman. Kombinasi dari keduanya inilah yang akhirnya menciptakan seorang pembelajar yang pengetahuannya luas, tapi pemahamannya juga tajam dan mendalam. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita. Di zaman serba digital kayak sekarang, ada aplikasi belajar, ada tutor AI, tapi apa ya yang bisa kita petik dari sistem kuno yang usianya sudah ratusan tahun ini? Sebuah sistem yang ternyata sudah dari dulu berhasil menyeimbangkan antara pengajaran massal dengan pendalaman skill secara individu. Kayaknya ini pelajaran yang berharga banget ya buat dunia pendidikan modern.